bulan suci ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Hukum Pesantren Ramadan tahun 2021 yang bertemakan tentang zakat yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Pak Maulana. Pada kebetulan silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun engkau berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Amin amin alamin. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini, di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita berjumpa di bulan suci ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini pula kita masih dapat menjalankan ibadah saum Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengangkat sebuah tema zakat. Zakat bulan Ramadan tentu adalah persiapan kita di penghujungnya, yaitu zakat fitrah. Kalau dilihat dari klasifikasi zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah zakat nafs atau dinamakan zakat jiwa. Kemudian yang kedua zakat mal, harta dan benda. Dari dua zakat ini wajib dikeluarkan apabila mereka mampu mencapai nisab, khusus zakat mal. Kemudian di bulan Ramadan ini yaitu ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah untuk mensucikan jiwa raga kita sebagai seorang muslim, yang dimana seorang muslim baik itu balik maupun tidak, yang mana mereka hidup pada di bulan Ramadan, maka hukumnya harus mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu semuanya, ketika Anda sebagai seorang muslim yang baik, yang cerdas, maka jangan sampai terlewatkan yang namanya zakat fitrah. Zakat selalu berdampingan dengan sholat di dalam Al-Quran, baik di surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa ayat 44 misalnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Al-ayah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dari ayat ini tentu selain kita harus menegakkan sholat sebagai rukun Islam, sebagai kewajiban seorang muslim, dan tidak kalah penting adalah berzakat. Zakat di bulan Ramadan ini adalah ketika kita menjelang Idul Fitri, zakat fitrah. Kapan dikeluarkan zakat fitrah? Ulama mengatakan bahwa, dan bahkan banyak hadis menerangkan, zakat fitrah dikeluarkan ketika di bulan Ramadan sampai atau sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi jika Anda mengeluarkan zakat fitrah selesai sholat Idul Fitri, maka hukumnya bukan zakat tapi sedekah harian atau sedekah biasa. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian kita tentu keluarkan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa raga kita. Kemudian ketika kita mampu dan harta benda, kita keluarkan zakat mal pada tahun ini. Insya Allah
Orang yang berzakat bukan akan menjadi miskin, tetapi mereka akan menjadikan kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di bulan suci Ramadan ini, semua amalan, semua kegiatan ibadah sekecil apapun, maka akan lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk memberikan yang terbaik kepada seorang muslim yang lain. Oleh karena itu, solusi yang terbaik dalam membantu seorang muslim, saudara kita, adalah berzakat, memberikan zakat pada yang berhak menerimanya, yaitu salah satunya fakir atau juga miskin, fakir dan miskin. Ingat, zakat fitrah diperuntukkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, bukan mereka yang cukup untuk diberikan zakat atau dinamakan mustahik. Mustahik menerima zakat itu ada 8 asnaf yang tentu harus diberikan kepada mereka. Jangan salah sasaran. Yang paling banyak di sekitar kita yaitu adalah fakir dan miskin. Berilah mereka zakat. Zakat bisa langsung dibayarkan atau dikeluarkan kepada mustahik, langsung kepada orangnya, ataupun bisa melalui lembaga. Oleh karena itu, jika kalian melihat orang yang memang tidak mampu dalam sehariannya, dia tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki masukan ekonomi yang tidak bisa menghidupkan secara sempurna ekonominya, maka dia dikatakan fakir. Perlu kita beri kepada mereka secara langsung atau melalui lembaga yang tercatat bagi seorang muslim yang memang adalah fakir. Miskin, mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki harta benda, tetapi hanya untuk makan sehari-hari. Dan bahkan pun bisa juga mereka tidak cukup untuk lebih daripada apa yang mereka dapatkan pada hari itu, nafkahnya atau rezekinya. Oleh karena itu, fakir dan miskin adalah salah satu dua yang tentu perlu kita bantu mereka. Jangan kemudian kita memberikan zakat kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi maupun fisik. Dimanapun engkau berada, kita harus bisa memilih zakat fitrah atau bahan pokok yang bagaimana yang harus diberikan kepada mereka. Perlu kita ketahui bersama, bahan pokok makanan yang kita makan sehari-hari, maka barang tentu itu adalah hasil atau padi atau beras yang terbaik untuk kita makan. Oleh karena itu, yang dikeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan yang sering kita makan setiap hari. Bukan kemudian kita beras asal-asalan yang murah misalnya, tidak. Tapi yang terbaik yang biasa kita makan sehari, itulah kita keluarkan zakat itu kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu seperti fakir dan miskin. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur ketika kita diberikan oleh Allah rezeki pada saat ini. Karena tentu rezeki yang kita dapat pada saat ini adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bantu saudara-saudara kita. Kenapa? Dengan adanya zakat, kita akan satu, membersihkan jiwa raga kita, membersihkan harta benda kita, dan tentu orang yang menerimanya sebagai muzaki, mereka mustahik, mereka akan merasa bahagia dan senang untuk persiapan mereka makan sehari-hari. Dan kita sebagai muzaki yang memberi zakat,
insya Allah diberkahkan semua apa yang kita miliki pada saat ini. Mungkin itu saja dari saya terkait tentang zakat, terutama dikhususkan zakat fitrah yang bagaimana dan untuk siapa dan utamakan untuk siapa. Ingat, sekali lagi, zakat kita diutamakan kepada orang fakir miskin, bukan keluarga. Ya, bukan keluarga. Sekali lagi, jangan sampai kemudian kita salah paham, kita salah sasaran. Yang diberikan zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah kepada orang tua kita, bapak, ibu, kakak, adik, nenek misalnya, jangan diberi zakat. Tetapi kalau kita mampu, berikanlah setiap hari, tapi jangan berupa zakat. Ingat, zakat fitrah atau zakat yang lain, zakat mal itu untuk membersihkan jiwa, raga kita dan harta kita kepada mereka untuk yang berhak menerima. Oleh karena itu, jangan salah sasaran memberikan zakat, karena zakat fitrah atau zakat mal itu adalah salah satu pembersihan jiwa, raga dan harta kita. Baik, terima kasih dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, jika ada seseorang yang memberikan zakat, namun penerimanya itu orang benar-benar memerlukan, namun dia akan sholat, bagaimana agama memandang hal itu? Terkait tentang penerimaan zakat atau muzaki, yang ketika dia itu adalah seorang yang memang berhak menerimanya, baik fakir maupun miskin, tetapi dia tidak sholat atau meninggalkan sholat. Berbeda pendapat, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap yang berhak menerima itu adalah 8 asnaf itu: fakir, miskin, ya, kemudian amil, mu'alaf, kemudian hamba sahaya, kemudian orang yang punya hutang, kemudian fi sabilillah, dan ibnu sabil. 8 asnaf ini mereka berhak menerimanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika dia seorang fakir atau miskin tetapi tidak sholat? Nah, ini kita harus ketahui dulu, orang tersebut apakah memang tidak sholat sama sekali, atau memang dia keluar daripada Islam, kan begitu. Kalau memang orang Islam ini tidak sholat sampai bertahun-tahun dan dia tidak mengimani bahwa dia adanya Allah, ataupun dia tidak meyakini bahwa kewajiban seorang muslim adalah sholat, maka dia tidak bisa diberikan zakat. Ya. Tapi kalau dia mengimani bahwa Allah mewajibkan dia untuk sholat tetapi dia enggan untuk sholat, masih berstatus Islam, maka pendapat ulama dibolehkan untuk diberikan zakat. Yang terpenting adalah dia seorang muslim, ya, tidak mengingkari terhadap rukun atau kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi kalau sudah mengingkari, berarti sama saja dia adalah keluar daripada muslim. Dan sebaiknya yang diberikan zakat atau mustahik yang benar-benar yang menerima itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu. Oke pemirsa, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku presenter pamit undur diri. Nur warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dimanapun engkau berada. Saya berada di SMK Muhammadiyah Kedaung dan saya sebagai guru SMK Muhammadiyah Kedaung tentu ingin mengajak kepada Ananda Dinda semua yang ada di kelas 9 SMP maupun MTS. Sekolah kalian dapatkan diri Anda di SMK Muhammadiyah Kedaung yang terakreditasi A seluruh kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik
elektronika industri. Kemudian jurusan yang kedua teknik instalasi tenaga listrik, yang ketiga teknik pemesinan, keempat teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang terakhir teknik dan bisnis sepeda motor. Lima-limanya terakreditasi A. Segera daftarkan diri Anda di link di bawah ini. Kemudian kalau ingin tahu jelas tentang sekolah kami, jurusan kami di SMK Muhammadiyah Kedaung, silakan datang langsung di SMK Muhammadiyah Kedaung, Jalan Tuparef nomor 70. SMK bisa, SMK hebat dan siap kerja, berwirausaha, dan juga bisa kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.